Selamat datang di Bapel, bahas film bersama gua, Bagaska, dan hari ini merupakan hari yang cukup spesifik. Bukan spesial, tapi spesifik. Ada dua perbedaannya antara dua kalimat itu, antara dua kata itu. Sorry, bukan kalimat. Nah, kenapa gua ngomong spesifik? Secara pakaian, gue juga spesifik. Hari ini gue memakai sebuah pakaian keluaran brand dari idola Jakarta ya, bukan ibu kota lagi kan sekarang Jakarta ya? Iya nggak sih? Coba dong update ke gue nggak tahu nih. Idola Jakarta ya, yaitu JKT48 yang dimana ini kaos ex-member dari seorang Azana Ashel sekarang namanya, waktu itu namanya masih Ashel. Nah, ini gue belum bahas filmnya. Nah, kenapa tiba-tiba lu bahas itu, guys? Dan kenapa tiba-tiba lu ngomong spesifik pakai kaos ini? Jawabannya adalah karena film yang pengen gue review hari ini merupakan film yang cukup lama. Lumayan lama lah, bisa dibilang lumayan lawas. Film yang berjudul Kisaragi. Ini merupakan film Jepang tahun 2007 yang sebenarnya gue nonton kayaknya pandemi deh. Nah, backstory gue nonton gimana sebelum itu semua dan review gue seperti apa, kita seperti biasa Bapel bersama, bahas film sama-sama.残念ながらこの世を去った我らがアイドル如月美紀の一周忌追悼会にお越しいただきありがとうございます。なんだこれ。美紀ちゃんの最大の魅力は目です。かわいいな。遅れてきた清純派だぞ。愛してたんだ。僕なんかファンレター200通も出しちゃって。皆さんどう思います？如月美紀は自殺なんかしていない。自殺じゃない。殺されたんです。なんだって。誰にだよ。嘘だ。あいつが殺したのか。なぜ黙ってた？如月美紀と面識があることを。待ってください。もし真犯人がいるとすれば、それはあなたですよね。ありがとう笑顔。あんた何者なんだよ。一体ちょっと。これは問題だぞ。俺はこいつを殺す。お前がやったのか。やっぱり。その日、5人の男たちの純粋な思いが温かい奇跡を呼び起こす。乾杯。乾杯。如月美紀の死の真相は。Kisaragi merupakan film Jepang yang rilis pada tahun 2007. Film ini menceritakan tentang 5 penggemar setia mendiang seorang idol yang bernama Kisaragi Miki. Mereka berkumpul untuk pertemuan peringatan 1 tahun tewasnya seorang idol yang mereka dambakan. Tetapi seiring berjalannya film, masing-masing dari mereka menemukan fakta mengejutkan tentang kematiannya yang terlalu dini, membuat mereka mempertanyakan apa yang mereka kira mereka ketahui dan menguak fakta-fakta apa yang sebenarnya terjadi terhadap Kisaragi Miki selama detik-detik kematiannya. Film ini disutradarai oleh Yuichi Sato dan dibintangi oleh Shun Oguri, Teruyuki Kagawa, Keisuke Koide, Muga Tsukaji, Yusuke Santamaria, dan Kanako Sakai. Kurang lebih tadi merupakan sinopsis dan juga trailer. Nah, ini mungkin sebelum gue masuk ke reviewnya lagi, gue pengen sharing ya ke teman-teman. Gue susah bahkan nyari source. Duh, trailernya mana ya gitu loh. Ini bukan ingin mengglorify ilegal ya, tapi memang film ini susah banget kan. Ini bukan film yang umum sih yang gue lihat ya. Ya menurut gue jarang yang tahu film ini, bahkan nggak tahu sih, itu menurut gue sih, mungkin teman-teman ada yang tahu duluan daripada gue. Karena gue juga, gue bisa masuk ke backstory nih. Guys, kalau tahu film ini kan film lama dan ya itu film Jepang lagi kan, bukan Hollywood. Film Jepang kan jarang banget yang masuk Indonesia cuma-cuma gitu loh. Dan maksudnya harus butuh franchise yang gede dulu, misal anime atau misalnya emang ada aktor yang besar gitu kan. Shun Oguri besar sih sebenarnya. Oke, itu nanti kita bahas Shun Oguri lah. Nah, waktu itu jadi gue lagi sama temen gue, dia tuh menyarankan gue, gas, lu kan wota nih,
lu kan juga lulusan film nih. Lu harus nonton satu film ini, guys. Film yang syuting cuma di satu set, literal satu ruangan, dimanfaatkan segala sisinya, segala sudutnya. Ini film judulnya Kisaragi, guys. Sebuah film yang tentang wota, yang meng-highlight 5 wota yang menginikan pertemuan, mengadakan sebuah pertemuan untuk merayakan 1 tahun tewasnya seorang idol yang mereka dambakan, yaitu Kisaragi Miki Kisaragi. Kebalik-balik, gue ngerti deh kalau Jepang tuh kadang suka dibalik gitu loh. Kisaragi tuh harusnya nama keluarganya biasanya gitu kan. Kalau nggak salah tuh orang Jepang harus tahu nama keluarganya dulu gitu. Dia dari keluarga mana baru namanya siapa gitu. Misalnya kayak gue kan Kusumo Hadi gitu kan. Kalau di Jepang mungkin jadi Kusumo Hadi Bagas gitu. Oke, balik lagi ke filmnya. Dan ternyata waktu itu kita nobar tahun 2022 kalau nggak salah. Dan memang benar adanya bahwa film ini benar-benar cuma disyuting di satu tempat, literal satu tempat. Sekali-kalinya ada shot di luar ruangan atau di luar rumahnya itu, gue nggak tahu itu sebenarnya apartemen kah, gudang kah. Itu benar-benar cuma di adegan awal doang, pas si salah satu karakternya yang bernama Iemoto, yang dimana itu merupakan inisiator dari pertemuan itu, datang gitu loh si Iemoto ini. Oke, mungkin sebelum gue review dan menurut gue kayak gimana filmnya, mungkin gue pengen memperkenalkan dulu lah karakter-karakter yang ada di film ini. Karena memang film ini benar-benar cuma meng-highlight lebih tepat ya, 5 karakter sama 6 sih sebenarnya sama si Kisaragi Miki. Tapi kan yang masih hidup tuh ada 5. Nah pertama, gue pengen langsung mengenalkan ke kalian semua. Yang pertama ada Iemoto. Iemoto ini yang kalau gue pelajari dari karakternya, dia adalah karakter utama memang yang memang menginisiasi semua pertemuan ini. Dia itu merupakan karakter yang optimis gitu loh. Optimis semuanya kayak, udah pasti Kisaragi Miki ini misal ya membaca surat gue yang gue kirim 200 surat itu selama gue ngefans sama dia. Dan lain-lain lah pokoknya. Dia tuh optimis, dia tuh pede gitu loh. Kedua ada Yasuo gitu loh. Dia ini merupakan karakter yang menurut gue ice breaking, yang polos, yang dia tuh sebenarnya di awal film kayak nggak penting gitu, nggak mesti ada si Yasuo ini gitu loh. Tapinya apa nanti. Terus ketiga ada Oda Yuji. Oda Yuji ini dia tuh orang yang strict, yang dewasa, pokoknya salah satu orang yang main ini banget lah, mainnya tuh udah terstruktur segala macem gitu loh. Keempat ada Snake, orang yang ekspresif, orang yang apapun hiperbola, apapun kayak harus diekspresikan saat itu juga, nggak boleh ditutup-tutupin. Dan yang terakhir ada Strawberry Girl, yaitu orang yang penakut, pemalu, dan yang paling tua dari ruangan itu. Nah, mungkin bisa langsung gue lanjutkan reviewnya, tapi sebelum itu jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Masih di Bapil Kisaragi. Nah, tadi gue masih menceritakan backstory gimana Bagaska mengenal film ini, awalnya gimana, dan mungkin sedikit first impression gue terhadap film itu yang memang cukup unik, yang kenapa gue pengen buat review di Bapil kali ini. Karena memang film yang unik ya, gue tuh udah jarang banget lihat film yang memang direkam cuma di satu tempat, satu ruangan, literal satu ruangan gitu, dan bisa filmmakernya nih, aktornya ini bisa memanfaatkan satu tempat itu dengan baik. Nah, gimana cara yang gue lihat ya dari film Kisaragi ini gitu loh, si sutradara siapa namanya, Yuichi Sato ya. Gimana dia bisa memanfaatkan satu tempat ini dengan baik adalah dengan cara penulisan dialog yang ada di film ini dan penulisan cerita secara keseluruhan. Satu hal yang bisa gue notice banget, dan mungkin orang-orang yang sudah nonton dan sudah pasti notice, adalah film ini walaupun cuma di satu tempat syuting, satu set syuting, film ini bisa menghadirkan plot twist yang benar-benar berlapis-lapis ya. Itu rhyme banget tuh, plot twist berlapis-lapis. Karena memang plot twist, banyak banget siapa sebenarnya si A, siapa sebenarnya si B ini ngapain, bahkan kebenaran si Kisaragi Miki ini apa, yang di mana. Kalau misalnya teman-teman nonton sampai ending, spoiler alert by the way, gue bakal ngomongin spoiler semua yang ada di film ya, karena ini film lawas juga. Sebenarnya bukan seperti itu gitu loh, si Kisaragi Miki ini kematian miliknya yang dimana terlalu dini itu tidak seperti itu setelah mereka
menjadi satu-satu menjadi detektif Conan gitu kan, menjadi detektif gitu loh mereka. Kalau misalnya ini silver lining, connecting the dots banget lah mereka dari experience yang mereka punya bareng si Kisaragi Miki, bla bla bla, gitulah. Nah cuma menurut gua film ini hanya bisa ditonton sekali. Bukan berarti nggak bisa ditonton berkali-kali lagi ya. Maksud gua kalau misalnya teman-teman pengen mengalami experience yang alah momen lah gitu. Itu cuma bisa sekali karena memang plot twist-nya itu walaupun berkali-kali tapi ya setelah kita tonton selanjutnya ini masih itu. Tapi lagi-lagi bukan berarti itu mengurangi esensi kalau misalnya teman-teman nonton ini berkali-kali gitu loh. Esensi yang bikin kayak gitu loh. Tetap ada. Kalau misalnya teman-teman nonton film ini lagi misalnya ya, kalian bakal bisa melihat pantas sih ini nih berlaku seperti ini karena dia merupakan ini kebenarannya gitu loh. Jadi teman-teman ada perasaan baru sebenarnya, experience yang baru lagi kalau misalnya teman-teman nonton film Kisaragi ini. Itu yang gue rasain ya. Karena gue waktu itu nonton 2022. Tapi sebelum syuting Bapil ini ya gue mesti melihat lagi dong klip-klipnya gitu loh. Ceritanya seperti apa, gue melihat sinopsisnya lagi gitu. Melihat ekspresi masing-masing, misalnya ekspresi Yasuo, ekspresi Iemoto, ekspresi Strawberry Girl, gitu. Ekspresi terutama Oda Yuji sih menurut gue yang paling terlihat gitu loh. Kalau misalnya kita tonton lagi, pantes sih ini begini, pantes ekspresinya si Oda Yuji kayak begini gitu loh. Bahkan gue belum reveal siapa masing-masingnya ya. Gak tau gue bakal sampai situ gak ya di Bapil kali ini. Bersyukurlah kalau misalnya yang belum nonton terus gue gak reveal mereka siapa masing-masing gitu loh. Nah, mungkin kita menyampingkan semua teknis ataupun esensi dari film ini. Karena gue pengen ke aktor dulu yang gue baru sadar gitu kan. Shun Oguri nih pak. Kayak siapa sih yang nggak tahu Shun Oguri gitu di perfilman Jepang terutama ya, dia kan Genji gitu kan di Cross Zero. Yang dimana kalau kita lihat Genji kan fierce gitu kan, mengerikan gitu, anak jago neon lah ya. Lalu kalau misalnya lihat Shun Oguri di sini sebagai Iemoto pak, ya Wota gimana sih, Wota nerd gitu kan. Banyak lah temen-temen gue gitu, mungkin gue pernah menghadirkan ke sini gitu kan. Ada lah gitu loh yang bener kayak punya koleksi misalnya foto book misalnya, album-album gitu loh, album spesifik dia hafal. Sedangkan kalau kita lihat di Cross Zero kan sangat berbanding terbalik. Jadi gue sangat kagum gitu loh dengan acting Shun Oguri yang ada di Kisaragi dan juga yang di Cross Zero gitu loh. Beda banget gitu, dia bisa karakternya tuh jauh loh pak, sebutannya distance karakternya tuh jauh banget. Keren banget Shun Oguri di sini sumpah. Nah, ada beberapa scene yang gue suka juga, misal kayak ini scene-scene yang relate sih sebenarnya. Apalagi maksudnya gue kan ya masih aktif gitu loh di dunia idoling ini gitu. Secara nggak langsung masih aktif sih. Walaupun teman-teman gue ada yang lebih aktif kok. Si Farhan yang di Ulti itu dia lebih aktif kok sekarang daripada gue. Tenang aja. Misal kayak pamer-pamer gitu kan, di sini gue udah siapa? Si Iemoto nih, orang yang emang fans banget pamer itu pernah. Gue tuh nulisin surat buat si Miki Kisaragi Miki gitu loh. Sampai 200 letter gue tulis bla bla bla. Terus pamer-pamer photobook ya tadi yang gue bilang, photocard I guess. Ya, gitu-gitulah. Iemoto tuh yang paling lengkap gitu. Sedangkan yang lain nggak selengkap yang punya Iemoto. Tapi ada cerita di baliknya. Kenapa dia nggak lengkap tapi lebih tahu ceritanya si Kisaragi Miki ini kayak gimana sebagai orang gitu loh. Maksudnya kalau kita tahu idol di depan panggung dan di belakang panggung, di belakang kamera beda dong gitu loh. Pasti kehidupannya beda, karakter mereka beda, mungkin cara ngomongnya juga beda. Bukan mungkin, pasti kalau itu ya. Sorry, gue udah melihat semuanya. So, ya kayak gitu-gitulah gitu kan, stereotip seperti itu. Tapi asiknya adalah, nah kita masuk nih ke adegan dimana mulai pada serius, mulai pada ini gimana nih kematiannya waktu itu bla 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 bla. Itu juga asik sih, pas mulai masuk ke adegan itu kita agak masuk ke teknis dikit. Karena walaupun mereka cuma di satu ruangan, tapi bener-bener pas mulai pada serius tuh lampunya mulai mati karena memang mulai malam ya kan. Mulai mati, terus di luar hujan ya kan, didukung dengan sound effect gemuruh yang ada. Ya itu menurut gue sentuhan kecil tapi tetap ngaruh, yang karena memang itu cuma di satu tempat dan syuting di satu tempat itu
sulit. Nah, ngomong-ngomong soal sulit, gue harus break dulu biar gue nggak aus. Nggak ada hubungannya, tapi nggak apa-apa. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film, masih di Kisaragi. Masih terlalu banyak yang belum gue review, sedangkan ini merupakan segmen terakhir gue, ya kan? Ya, oke. Nah, ini gue mungkin mengikuti catatan gue aja kali ya. Misalnya, di sini jujur di film ini juga selain sinem yang main ya, karena lagi-lagi Pak, gue pernah banget dulu mungkin cerita dikit experience gue pas kuliah. Dikasih tugas semester 1 malah kalau nggak salah, karena gue kuliah film sama dosennya, coba kalian bikin film. No dialog, di satu set aja, dan itu bener-bener kita nyari dan harus realistis lagi. Film ini realistis loh Pak, maksudnya Kisaragi ini realistis apalagi gue yang memang melakukan idoling itu, ya bener gitu. Dan idoling kan sebenarnya juga kultur Jepang sih, jadi ya mereka pasti tahu gitu. Ya gitu loh, ya bener ada realitanya ada gitu loh. Nah itu yang gue balik lagi ke tugas kampus gue itu harus realistis, nggak boleh fantasi, nggak boleh apa. Waktu itu Bagaska umur 18 sama teman-temannya tuh mikir banget gitu. Iya kita bikin apa ya gitu loh. Emang sampai kebakar gitu loh, pala gitu tuh panas gitu mikir apa film yang bisa disuting di satu tempat aja tapi nggak boleh, harus realistis. Dan karakternya boleh satu doang, no dialog. Wah udah waktu itu kita bingung banget Pak. Well, mungkin bedanya adalah Kisaragi ini ada dialognya. Tapi dialognya juga berisi semua. Plot twist after plot twist yang menurut gue sangat bekerja gitu loh. Ditambah lagi sinematografinya yang sangat gue apresiasi karena mereka sangat terbatas dong. Yang gue lihat sih sebenarnya tempat mereka syuting itu sempit. Tapi terlihat luas. Adalah gitu loh. Entah mungkin mereka pakai lensa wide. Bikin misalnya lagi establish shot gitu. Mereka benar-benar memperlihatkan bahwa ruangan itu sebenarnya luas gitu. Jadi ada apa sebutannya, luas dalam sempit, gue nggak tahu, karena yang gue lihat sebenarnya memang ruangan itu crowded juga, banyak barang-barang gitu loh, apalagi diisi sama 5 orang yang karakternya beda-beda, yang satu ekspresif, yang satu penakut gitu loh, kebanyakan diam, secara umur juga beda-beda, ada yang paling tua, ada yang muda, ada yang mid gitu loh, gitulah. Nah mungkin plot twistnya yang sangat menyenangkan sih, jujur gue sangat suka banget. Misalnya Iemoto yang sebenarnya itu merupakan ngaku-ngaku sebagai fans, ternyata dia kerja sebagai polisi Pak gitu loh. Banyak itu juga menunjukkan realita juga loh Pak, maksudnya fans Wota gitu loh, idol itu pekerjaannya beragam, yang dimana sebenarnya itu terjadi juga di kehidupan gue gitu loh. Ada yang kerja di hukum, ada yang kerja di media kayak gue, ada yang nganggur, ada gitu. Nah ternyata si Iemoto ini merupakan polisi yang sempat menginvestigasi kematian si Kisaragi Miki ini gitu loh. Terus misal nih Yasuo yang ternyata tidak disangka-sangka, gue kaget pas pertama kali nonton by the way, tidak disangka-sangka Yasuo merupakan pacar dari Kisaragi Miki. Itu break all the stereotype banget ya. Kan biasanya kalau misalnya itu Wota itu bau, gendut, bla bla bla. Ternyata selama ini yang gendut dan juga menyusahkan di situ pacarnya Kisaragi Miki Pak. Jadi unik sih menurut gue gitu loh. Misal terus siapa lagi? Ini deh Strawberry Girl. Strawberry Girl yang tidak disangka-sangka ternyata merupakan bapaknya, karena memang kalau secara fisik dia yang paling tua di situ, tapi dia ngefans sama idol yang dimana sebenarnya itu merupakan banyak juga kejadian gitu loh. Ya idol tuh kan for everyone gitu kan. Jadi awalnya gue juga oh ya udah paling dia fans Wotanya si Kisaragi Miki yang tua. Ternyata dia bapaknya gitu loh. Terus si siapa lagi? Oda Yuji yang ini sih sebenarnya, nah itu yang tadi gue lihat lagi ya. Ini setelah gue tonton lagi emang perlakuan dia nih kayak menunjukkan hal yang janggal. Oh ternyata dia manajernya yang dibenci sama beberapa orang yang ada di dalam ruangan itu. Kayaknya semuanya malah deh. Nah itu juga tanda-tanda itu juga diperlihatkan sama si Strawberry Girl ya. Strawberry Girl bapaknya dia juga menunjukkan tiap kali 4 orang selain si Strawberry Girl ini ngomongin tentang kematiannya, tentang detail-detail kematian dari Kisaragi Miki ini, dia selalu nutup ini telinga karena dia ya apa sih rasanya anaknya mati duluan gitu, menurut gua menyedihkan banget. Dan terakhir ada Snake ya. Snake ini ini agak di luar sih, tapi
dia tuh pokoknya adalah salah satu yang kenal sama si Kisaragi Miki ini, anak punk somehow yang pernah membantu si Kisaragi Miki ini untuk ngapain gitu, gue lupa kayaknya. Itu gue agak lost di situ. Pokoknya dia pernah masuk kamarnya dan itu di stalk sama si Strawberry Girl ya. Jadi Strawberry Girl ini awalnya dikira stalker. Nah iya, dia tuh stalker. Dia tuh cerita, iya gue nge-stalk gitu loh. Apa bedanya nge-stalk? Beda lah nge-stalk sama memperhatikan gitu loh. Ternyata dia nge-stalk, memperhatikan dari jauh sama si Kisaragi Miki ini untuk melihat kayak dia tuh pengen ada di samping putrinya gitu loh. Jadi cukup menyedihkan sebenarnya. Ya, dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya gitu loh, ada adegan di mana si Iemoto ini kayak bener-bener sedih. Ternyata dia merupakan orang yang sangat jauh dibanding 4 orang lain yang ada di film di ruangan itu gitu loh. Dibanding Snake, dibanding Strawberry Girl, dibanding Oda Yuji, dibanding satu lagi siapa? Ya Yasuo gitu yang merupakan pacarnya. Dia tuh orang yang jauh, tapi ternyata pas di akhir jadi terlalu banyak accuse lah, terlalu banyak plot twist. Mungkin teman-teman bisa nonton sendiri. Gue agak bingung cara menceritakannya gimana gitu loh. Pokoknya ada satu momen di mana mereka merangkum bahwa ternyata si Kisaragi Miki ini bukan bunuh diri, tapi dia tidak sengaja lilinnya jatuh terus kayak kena minyak bla 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 bla. Terus dia tuh adalah satu momen di mana dia tuh berusaha untuk menjaga box yang isinya letter dari Iemoto. Di situ gue agak nangis sedikit sih, entah waktu pas pertama kali nonton gue kayak ternyata Pak justru yang paling dipedulikan sama si Kisaragi Miki ini adalah si Iemoto, bahkan maksudnya dalam bentuk surat aja gitu dalam box. Itu mengharukan sih jujur. Ya paling itu sih yang bisa gue review ya, karena menurut gue yang paling ikonik dari film ini adalah syuting di satu tempat dan 5 karakter aja secara nggak langsung. Itu bekerja semua. Penulisan dialog sih. Mungkin teman-teman kalau misalnya pengen bikin film-film yang sangat dialog dan karakternya cuma segitu dan misal emang pengen bikin satu set aja, bisa deh jadiin film Kisaragi ini referensi. Asik banget film ini. Di luar emang susah dicari ya film ini gitu loh, resminya di mana. Emang susah sih. Tapi ya udah nggak apa-apa. Bisa dijadiin referensi lah. Di YouTube ada. Kalau gitu, terima kasih Bapil sudah nonton sampai detik ini. Kalau gitu kita ketemu lagi di film selanjutnya di Bapil Bahas Film. Thank you. Minasan, 本日は若くして残念ながらこの世を去った我らがアイドル如月美紀の一周忌追悼会にお越しいただきありがとうございます。で、なんだこれ。美紀ちゃんの最大の魅力は目です。かわいいな。遅れてきた清純派だぞ。愛してたんだ。僕なんかファンレター200通も出しちゃって。皆さんどう思います？如月美紀は自殺なんかしていない。自殺じゃない。殺されたんです。なんだって。誰にだよ。嘘だ。あいつが殺したのか。なぜ黙ってた？如月美紀と面識があることを。待ってください。もし真犯人がいるとすれば、それはあなたですよね。ありがとう笑顔。あんた何者なんだよ。一体ちょっと。これは問題だぞ。俺はこいつを殺す。お前がやったのか。やっぱり。その日5人の男たちの純粋な思いが温かい奇跡を呼び起こす。乾杯。乾杯。如月如月美紀の死の真相は